Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kali ini kita masih melanjutkan materi pada bab ketiga, yaitu matriks. Di bagian video part 2 ini yang akan kita bahas adalah operasi pada matriks. Silakan kalian simak video ini sampai akhir supaya kalian lebih memahaminya. Oke, berikut adalah beberapa bagian operasi pada matriks. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan matriks, kemudian yang kedua operasi pengurangan matriks, dan yang ketiga operasi perkalian matriks. Oke, kita akan bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu operasi penjumlahan matriks. Matriks dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Jadi syaratnya ordonya harus sama ya. Ingat, ordo itu adalah banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Nah, kalau di operasi penjumlahan matriks, ini syaratnya ordonya harus sama dengan menjumlahkan setiap elemen matriks yang letaknya sama. Nah, misalkan di sini ada matriks A dengan elemen matriksnya yaitu A, B, C, D, dan matriks B dengan elemen matriksnya itu E, F, G, H. Nah, sekarang kita lihat di sini antara matriks A dan matriks B itu memiliki ordo yang sama kan, yaitu 2 dikali 2. Nah, kalau matriks A dan matriks B ini kita jumlahkan, maka caranya itu elemen matriks antara A dan B yang letaknya sama itu tinggal kita jumlahkan atau tinggal kita tambahkan. Jadi di sini yang Ibu tandain merah ya, yang A ini kita tambah dengan E, kemudian B kita tambah dengan F, kemudian C kita tambah dengan G, dan D kita tambah dengan H. Itu ya, jadi caranya setiap elemen yang letaknya sama itu tinggal dijumlahkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soal ya. Oke, contoh soalnya di sini diketahui matriks A dengan ordo 2 kali 2 itu ya, dengan elemennya 3, 2, 1, 5, dan matriks B juga sama, ordonya 2 dikali 2 dengan elemen matriksnya itu -1, 0, 3, dan 7. Maka tentukan A ditambah B. Oke, langsung kita jawab ya. Jadi matriks A dan B ini elemen yang letaknya sama, tinggal kita jumlahkan. Nah, di sini elemen yang letaknya sama itu 3 ditambah dengan -1, kemudian 2 ditambah 0, 1 ditambah 3, dan 5 ditambah 7. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi 3 ditambah -1 itu 2, kemudian 2 ditambah 0 itu 2, 1 ditambah 3 4, dan 5 ditambah 7 itu 12. Nah, gampang ya. Jadi penjumlahan itu tinggal dijumlahkan aja elemen yang letaknya sama. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat penjumlahan matriks. Jadi sifat-sifat penjumlahan matriks itu ada banyak ya, tapi di sini Ibu rangkum menjadi 4 sifat saja ya. Yang pertama yaitu komutatif. Komutatif itu artinya jika A ditambah B itu maka sama dengan B ditambah A. Ya, kemudian yang kedua sifatnya yaitu asosiatif, yaitu jika A ditambah dengan B ditambah C, nah ini B ditambah C dulu baru ditambah A ya, maka itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian yang ketiga identitas. Nah, ini bukan metrik identitas ya. Identitas ini artinya di sini jika A ditambah dengan O, yaitu O itu sama dengan 0 ditambah dengan A. Itu juga sama dengan A. Ya, kemudian yang keempat transpos. Di sini artinya jika A ditambah B transpos ya, jika A ditambah B ditransposkan maka itu sama dengan A transpos ditambah dengan B transpos. Itu ya. Nah, apakah ini bisa dibuktikan? Nah, ini bisa dibuktikan. Silakan saja kalian buktikan dengan soal yang tadi sudah Ibu contohkan. Oke? Nah, inilah sifat-sifat dari penjumlahan matriks. Nah, kemudian yang kedua yaitu operasi pengurangan
matriks. Nah, operasi pengurangan matriks ini sama dengan operasi penjumlahan matriks, hanya bedanya itu di tandanya ya. Kalau tadi dijumlahkan, kalau ini tinggal dikurangkan. Masih sama ya. Jadi setiap elemen yang letaknya sama itu tinggal kita kurangkan aja. Jadi misalkan di sini ada matriks A dan matriks B ya. Di sini elemen yang letaknya sama itu antara A dengan E, tinggal kita kurangkan. Jadi A dikurang E, kemudian B dikurang F, C dikurang G, dan D dikurang H. Nah, oke, kita contohkan ya. Oke, biar lebih jelas kita contohkan ya. Di sini ada contoh soal diketahui matriks A dengan elemennya itu 2, min 1, 0, 4, 3, min 2, dan matriks B elemennya min 1, 7, 5, 2, 5, min 3. Maka tentukan jika A dikurang B. Nah, ini tinggal kita kurangkan aja elemen matriks yang letaknya sama antara matriks A dan matriks B ya. Jadi 2 dikurang min 1, kemudian min 1 dikurang 7, 0 dikurang 5, 4 dikurang 2, 3 dikurang 5, kemudian min 2 dikurang min 3. Nah, ini tinggal kita kurangkan, maka dapatlah hasil 2 dikurang min 1 hasilnya 3, min 1 dikurang 7 hasilnya min 8, 0 dikurang 5 hasilnya min 5, 4 dikurang 2 hasilnya 2, 3 dikurang 5 hasilnya min 2, min 2 dikurang min 3 hasilnya 1. Nah, jadi gampang ya. Jadi ini tinggal kita kurangkan aja elemen yang letaknya sama. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu operasi perkalian matriks. Nah, operasi perkalian matriks ini terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu perkalian skalar matriks, dan yang kedua yaitu perkalian matriks dengan matriks atau perkalian dua matriks. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu perkalian skalar matriks. Nah, perkalian skalar matriks itu jika diketahui A itu sebuah matriks dan K itu adalah bilangan real, maka K dikali matriks A itu adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K ya. Oke, di sini misalkan ada matriks A ya dengan ordo 2 dikali 2. Nah, ini elemennya yaitu A, B, C, D. Maka jika K dikali A, ingat ya, K itu adalah bilangan realnya. Maka jika K ini kita kalikan dengan A, nah ini K-nya itu tinggal kita kalikan dengan setiap elemen yang ada di matriks A tersebut. Nah, ini yang Ibu tandain merah ya. Jadi K dikali A, kemudian K dikali B, kemudian K dikali C, dan K dikali D. Nah, itu ya, jadi bilangan realnya kita kalikan dengan setiap elemen matriksnya. Nah, contohnya soal di sini diketahui matriks A itu sama dengan elemen matriksnya itu 2, min 1, 7, 0, 4, 3, 5, 0, min 4. Nah, ini ordonya itu 3 dikali 3 ya. Jadi 3 baris dikali 3 kolom. Maka tentukan jika di sini 5 dikali A. Jadi 5-nya itu diartikan sebagai K ya. Jadi 5 itu bilangan real, kita kalikan dengan matriks A-nya. Jadi caranya tinggal 5 kita kalikan dengan elemen-elemen matriks A. Jadi ini ya, 5 dikali 2, kemudian 5 dikali min 1, 5 dikali 7, 5 dikali 0, 5 dikali 4, 5 dikali 3, 5 dikali 5, 5 dikali 0, 5 dikali min 4. Nah, ini tinggal kita kalikan aja hasilnya. Jadi 5 dikali 2 itu 10, 5 dikali min 1 itu min 5, 5 dikali 7 itu 35, 5 dikali 0, 0, 5 kali 4 20, 5 kali 3 15, 5 dikali 5 25, 5 dikali 0 0, dan 5 dikali min 4 itu min 20.
Jadi perkalian skalar matriks itu bilangan realnya kita kalikan dengan setiap elemen matriksnya. Gitu ya. Gampang kan ya? Oke, selanjutnya perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini agak sedikit rumit ya dan membutuhkan ketelitian kalian untuk melakukan perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks A dengan B itu dapat dilakukan jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Diingat-ingat ya, jadi banyak baris matriks pertama itu harus sama dengan banyak kolom pada matriks yang kedua. Nah Bu, apakah ordonya harus sama kalau perkalian matriks dengan matriks? Enggak ya, jadi ordonya itu tidak harus sama. Tapi syaratnya ini, baris pada matriks pertama itu harus sama dengan kolom pada matriks kedua. Ini misalkan ada matriks A dan matriks B. Lihat ini kan ordonya beda. Matriks A itu ordonya 3 dikali 2 dan matriks B itu 2 dikali 3. Ya kan, beda kan ordonya. Nah, maka ini bisa kita lihat baris matriks A sama nggak dengan kolom matriks B? Sama ya. Ini barisnya matriks A itu ada 3 dan kolom matriks B itu juga ada 3. Nah, ini bisa kita kalikan karena dia memiliki baris dan kolom yang sama walaupun ordonya itu tidak sama. Nah, bagaimana cara kita mengalikannya? Nah, jadi cara mengalihkan matriks A dengan B ini di sini kita gunakan metode baris kali kolom ya. Jadi baris matriks pertama kita kalikan dengan kolom matriks yang kedua. Nah, gimana cara mengalihkannya antara matriks A dengan matriks B? Kita lihat di sini kita tandai matriks A yang baris pertama yaitu A dan B. Ini kita kalikan dengan kolom matriks B yaitu kolom pertamanya itu GJ. Ya. Jadi satu baris dikalikan dengan satu kolom ini akan menghasilkan satu elemen. Ya. Jadi ini A dikali G ditambah B dikali C. Ya, jadi baris 1 dikali dengan kolom 1. Kemudian baris 1 ya masih baris 1 kita kali dengan kolom kedua yaitu A dikali H ditambah B dikali K. Nah, selanjutnya baris 1 kita kali dengan kolom 3. Nah, baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga yaitu A dikali I ditambah B dikali L. Nah, selanjutnya kita ke baris yang kedua yaitu CD kita kali dengan kolom yang pertama. Jadi C dikali G ditambah D dikali C. Ya, kemudian baris kedua kita kali dengan kolom kedua yaitu C dikali H ditambah D dikali K. Kemudian baris kedua kita kali dengan kolom ketiga yaitu C dikali I ditambah D dikali L. Nah, selanjutnya baris yang ketiga nih ya. Baris yang ketiga yaitu E dan F kita kali dengan kolom yang pertama yaitu G dikali J. Jadi E dikali G ditambah F dikali C. Kemudian baris yang ketiga kita kali dengan kolom yang kedua yaitu E dikali H dan F dikali K. Selanjutnya baris yang ketiga kita kali dengan kolom yang ketiga yaitu E dikali I ditambah F dikali L. Oke, selesai ya. Jadi semua baris pada matriks A itu udah kita kali dengan semua kolom pada matriks B. Nah, gampang kan ya? Kira-kira bisa ya? Bisa lah. Ini yang penting kita teliti saja dalam pengerjaannya. Nah, ini kita coba ke contoh soal ya. Di sini contoh soal ada diketahui matriks A
itu dengan elemen 2, 3, 1, kemudian matriks B itu 1, 5, 0, kemudian matriks C, dan ada matriks D. Maka tentukan yang pertama matriks A dikali matriks B, yang kedua matriks B dikali matriks C, dan yang ketiga matriks C dikali matriks D. Oke, kita langsung jawab satu-satu ya. Kita jawab dulu yang bagian pertama, yaitu A dikali B ya. Nah, kita lihat di sini matriks A ini kan ordonya 1 dikali 3 ya. Jadi 1 baris dikali 3 kolom. Sementara matriks yang B itu ordonya 3 dikali 1. Jadi 3 baris dikali 3 baris dikali 1 kolom kan. Nah, ini kan berbeda ordonya. Tetapi masih bisa kita kalikan karena barisnya itu sama kolomnya sama. Ya, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3 antara matriks A dengan matriks B. Jadi bisa kita kali. Ini langsung aja kita kali. Jadi 2 dikali 1 ditambah, ingat ya, ditambah ya. Jadi dikasih tambah biar gak lupa ya. Jadi 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 5 ditambah 1 dikali 0. Nah, ini kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, maka dapat hasil 2 dikali 1 2, ditambah 3 dikali 5 15, ditambah 1 dikali 0 0. Nah, ini kita jumlahkan aja. 2 ditambah 15 hasilnya 17, ditambah 0 tetap 17. Maka hasil akhirnya itu 17. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu matriks B dikali matriks C. Nah, langsung aja kita masukkan matriks B dan C-nya. Jadi kita lihat matriks B itu kan memiliki ordo 3 dikali 1. Sementara matriks C itu memiliki ordo 2 dikali 2. Nah, ini gak bisa kita kali ya, karena antara baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua itu kan berbeda, ya kan? Jadi nggak bisa kita kali, jadi ini nggak ada penyelesaiannya ya, karena banyak baris dan banyak kolomnya antara matriks B itu nggak sama dengan matriks C ya, jadi ini tidak ada penyelesaiannya. Oke, lanjut yang ketiga kita jawab, yaitu matriks C kita kali dengan matriks D. Nah, kita lihat di sini matriks C itu kan berordo 2 dikali 2, sementara matriks D berordo 2 dikali 3. Nah, ini bisa nggak dikali? Bisa ya, karena kan dia antara baris matriks pertama, baris matriks C itu sama dengan kolom matriks D ya kan? Jadi bisa kita kalikan. Nah, di sini kita kali baris yang pertama pada matriks C ini kita kali dengan kolom yang pertama pada matriks D. Jadi 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 4. Ya, kemudian 1 dikali 1 ya. Jadi baris pertama kita kali kolom kedua, 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 5. Kemudian 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 0. Kemudian baris yang kedua, nih 5 dikali 1 ditambah 3 dikali 4. Kemudian 5 dikali 1 ditambah 3 dikali 5. Kemudian 5 dikali 2 ditambah 3 dikali 0. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja. Jadi 1 ditambah 8 itu 9, kemudian 1 ditambah 10 11, kemudian 2 ditambah 0 2, kemudian 5 ditambah 12 17, 5 ditambah 15 20, dan 10 ditambah 0 itu 10. Maka inilah hasil dari matriks C dikali dengan matriks D. Oke, paham ya? Paham lah. Jadi inilah operasi
pada matriks. Jadi tadi ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, kemudian operasi perkalian skalar, dan operasi perkalian matriks dengan matriks. Silakan kalian pahami lagi, kalau memang belum paham ya silakan diulang kembali video pembelajaran ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu kasih soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Soal latihannya ini terkait dengan operasi pada matriks yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran ini. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bisa memahami dan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.